tercerahkan gitu, jadi ibaratnya menambah minat saya buat investasi di ori sih sebenarnya. Jadi kayak aku bisa nyimpulin kalau misalnya investasi ori tuh selain ibaratnya banyak keuntungannya ya, maksudnya udah aman, dijamin sama negara juga, terus ibaratnya imbal hasilnya tuh lebih baik dibandingkan deposito, pajaknya juga lebih rendah 50% dibandingkan deposito. Itu juga kita juga bisa sekaligus kontribusi buat pembangunan dan perekonomian negara ya kan, seperti itu. Nah, apa namanya, untuk teman-teman yang punya pertanyaan ke Pak Singgih nih, boleh banget di drop di kolom komen di YouTube. Dan aku mau ingetin lagi kalau misalnya nanti di akhir acara akan ada door prize untuk penanya terbaik, senilai jutaan rupiah buat yang nanya di webinar ini. Sebelum lanjut ke pembicara kedua, aku bakal muterin video cara beli ori 21 ditanam duit. Jadi buat kamu yang minat beli ori 21, belinya ditanam duit aja ya setelah nonton video ini. Silakan di play. Oke. Oke teman-teman, udah dilihat videonya, udah disimak baik-baik ya cara belinya ditanam duit. Kita udah bisa simpulin nih, kalau misalnya beli ditanam duit, cara belinya tuh mudah banget. Kalian nggak perlu buang-buang waktu buat kemana-mana, sambil tiduran juga bisa, kayak kata Pak Singgi tadi. Mau jual di pasar sekunder juga bisa, langsung klik jual di aplikasi tanam duit gitu. Terus kamu juga bisa beli SBN Ori 21 mulai dari nominal yang lumayan terjangkau ya teman-teman, mulai dari 1 juta sampai maksimal 2 miliar. Terus pembayaran keuntungan atau imbal hasilnya itu akan ditransfer langsung nih ke rekening yang kalian daftarkan di tanam duit. Dan enaknya kalau misalnya ditanam duit, hasil pembayaran kupon bisa direinvestasi lagi ke reksadana, karena di tanam duit itu ada bisa investasi reksadana, bisa investasi emas juga. Dan kalian bisa pilih nih produk reksadana pasar uang sama reksadana pendapatan tetap, atau misalnya terserah mau pilih produk reksadana yang mana. Jadi kalian bisa melipat gandakan keuntungan dari Ori 21 ke reksadana kayak gitu. Pokoknya sekarang langsung download, isi data diri, dan mulai investasi Ori di tanam duit. Oke? Jangan sampai kehabisan kuotanya, karena kuota semakin menipis ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bakal ke pembicara kedua kita yang akan membahas seputar pemanfaatan Ori 21 dan tips cara perencanaan keuangan di tahun 2022 ini. Jadi kita tuh kalau merencanain keuangan tuh sebenarnya penting banget ya. Maksudnya ibaratnya kalau misalnya kita mau investasi tanpa rencana apa-apa tuh ibaratnya kayak kita cuma jalan-jalan muter-muter balik-balik lagi ke tempat yang sama gitu loh. Nah, pembicara malam hari ini ada Bapak Safir Senduk, Master Financial Planner. Sebagai dia ini, Pak Safir ini perencana keuangan independen pertama loh teman-teman di Indonesia. Oke, tanpa basa-basi lagi, Bapak Safir Senduk dipersilakan. Terima kasih Mbak Syafira, senang sekali. Selamat malam semuanya teman duit yang saya hormati, yang saya cintai. Senang banget bisa ketemu lagi dengan Anda semua. Kalau Anda menyimak beberapa hari belakangan ini, itu lagi rame berita di berbagai sosial media atau di berbagai media massa tentang ada sebuah kampung di Jawa Timur
yang kebetulan tahun lalu pernah menjual tanah atau ladang kepemilikannya kepada sebuah perusahaan minyak di Indonesia. Kemudian banyak sekali keluarga atau mereka menjual, atau hampir semua dari mereka itu menjual ladangnya, menjual kepemilikannya, menjual aset produktifnya ke sebuah perusahaan minyak, dan mereka semua mendapatkan ganti untung, dan rata-rata ganti untungnya banyak sekali, dan setiap keluarga yang mendapatkan ganti untung itu bervariasi. Tetapi yang menarik adalah mereka mendapatkan ganti untung yang luar biasa ya, yang luar biasa. Itu di atas, satu keluarga itu dapat di atas 10M. Satu keluarga itu dapat di atas 10M, dan ada banyak sekali keluarga yang mendapatkannya. Dan yang asik adalah, ini tahun lalu ini ramai banget berita, dan saya masih ingat sampai sekarang adalah banyak dari mereka yang membelikan uang atau menggunakan uangnya untuk dibelikan mobil ya. Jadi ada satu cerita, ada sebuah keluarga yang dia dapat sekitar 15 atau 18M. Kemudian di rumah itu dia tinggal suami istri, mereka tinggal itu suami istri, kemudian mereka tinggal juga dengan dua adiknya ya, adik suami istri itu. Dan yang asik nih adalah uang itu oleh si suami dibelikan mobil 2 biji mobil untuk si suami, istrinya dibelikan satu mobil, dan adiknya masing-masing dapat satu mobil. Dan mobilnya nggak main-main, mobilnya tuh kelasnya tuh SUV, bukan SUV yang kecil atau sedang, SUV-nya yang gede, yang large, yang brandnya itu lumayan terkenal di Indonesia, dan harganya itu sangat-sangat lumayan. Dan akhirnya adalah yang terjadi adalah setelah setahun kemudian ada media massa mengangkat, yang terjadi adalah banyak dari keluarga-keluarga tersebut yang akhirnya kehabisan uang, dan beberapa dari mereka seringkali uangnya hanya tinggal 50 juta rupiah. Mereka tidak punya aset produktif karena aset produktifnya sudah dijual, dan uangnya hanya tinggal segitu, dan mereka hanya punya mobil, dan beberapa dari keluarga-keluarga tersebut mereka punya sapi dan lain sebagainya, mereka jual sapinya, dan banyak dari keluarga tersebut yang akhirnya minta kerja ke perusahaan minyak yang pernah membeli ladang mereka, seperti itu. Nah, ini beberapa orang melihatnya miris, beberapa orang melihatnya oke, nggak apa-apa ya, life goes on ya, cepet jalan terus lah, hidup jalan terus ya. Tapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal itu? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal itu. Pelajaran yang paling penting itu saya pikir adalah, kalau teman duit perhatikan baik-baik, banyak di antara kita yang menghabiskan hidup kita untuk membeli barang dan aset ya. Jadi kalau Anda ingat dulu, beberapa di antara Anda ingat dulu pertama kali Anda bekerja, yang Anda kerja umur 22, Anda kerja umur 23, pertama kali Anda kerja jadi karyawan, yang Anda lakukan adalah Anda traktir orang tua Anda makan bareng. Ketika Anda traktir orang tua Anda makan, bapak atau ibu Anda atau papa mama Anda mulai nyenggol-nyenggol sedikit dan ngasih pesan sponsor. Nah, itu pelan-pelan, kalau kamu udah ada uang, Boya TV-nya diganti. TV kita udah lama banget loh, udah 4 tahun, nih ganti lah. Oke, siap mah, seperti itu ya. Kemudian orang tuanya juga bilang, nah kalau bisa uang itu ya pelan-pelan kamu beliin kendaraan lah, pelan-pelan kamu beliin motor, pelan-pelan kamu beliin mobil, pelan-pelan kamu beliin elektronik, biar uangnya itu kelihatan, biar uangnya itu ada hasilnya gitu ya, uangnya itu kelihatan. Oke, siap, dan akhirnya apa yang terjadi? Anda membeli barang, dan membeli aset yang semuanya kebanyakan itu konsumtif ya, semuanya kebanyakan konsumtif. Anda beli barang elektronik, Anda beli baju dan lain sebagainya, dan semuanya itu konsumtif, dan tanpa Anda sadari yang terjadi adalah selama biasanya aset konsumtif yang kita beli itu biasanya nggak jauh-jauh berputar di sekitar barang-barang seperti yang Anda lihat di layar seperti sekarang ya. Pertama mulai dari handphone Anda, jam Anda, baju Anda, sepatu Anda, kemudian lama-lama meningkat ke Anda beli rumah, Anda beli kendaraan ya, kemudian Anda beli sofa, Anda beli ini, Anda beli itu, Anda beli barang elektronik lagi, Anda beli alat olahraga, Anda beli sepatu dan lain sebagainya. Dan yang terjadi adalah biasanya makin meningkat karir Anda, makin meningkat penghasilan Anda, yang Anda lakukan adalah Anda mengupgrade barang-barang Anda meningkatkan brand barang-barang Anda. Dan biasanya yang terjadi adalah makin tinggi karir Anda, makin tinggi penghasilan Anda, biasanya interval ganti barangnya itu, interval upgrade-nya itu makin cepat. Interval upgrade makin cepat. Jadi makin naik karir Anda, makin naik penghasilan Anda, interval Anda mengganti barang-barang Anda itu makin cepat. Dan seringkali Anda tidak merasa cukup hanya punya satu, Anda merasa hanya harus punya dua. Pak Safir, kalau bisa mobil pribadi saya ada 2 Pak, kalau bisa sepeda saya ada 3, dan seterusnya. Sehingga tanpa Anda sadari, teman duit, yang tanpa Anda sadari, seringkali memang Anda punya uang di rekening Anda punya uang di rekening Anda, dan biasanya
Kalau Anda mungkin dapat bonus dari kantor Anda, yang Anda lakukan adalah Anda menambah uang di rekening Anda, tapi ujung-ujungnya uang tersebut yang Anda lakukan adalah Anda membeli barang dari uang di rekening tersebut. Sekali lagi, jadi yang biasanya ada di dalam hidup Anda adalah Anda punya barang yang begitu banyak dan Anda punya banyak uang di rekening Anda. Dan ketika Anda punya banyak uang di rekening Anda, ujung-ujungnya sebenarnya uangnya nggak muter, karena ujung-ujungnya uang itu Anda belikan barang lagi, Anda belikan barang lagi, Anda belikan barang lagi, dan tanpa Anda sadari seringkali pembelian barang-barang tersebut upgrade-nya itu sangat cepat, dan Anda kadang nggak cukup hanya satu atau dua, karena semuanya kadang-kadang tergantung gengsi juga. Bapak Ibu, teman duit yang saya cintai, yang saya hormati, dan semuanya saya happy sekali bisa ketemu Anda pada malam hari ini. Inilah kenyataan yang muncul dalam hidup kita. Kita terlalu banyak belanja barang dan aset konsumtif dalam hidup kita, dan tanpa kita sadari ini yang terjadi selama 30 tahun hidup kita. Katakan kita start kerja umur 25, kalau Anda karyawan, Anda start kerja umur 25, Anda pensiun umur 55 tahun, selama 30 tahun kerjaan Anda cuma numpuk barang di rumah Anda, numpuk barang. Mungkin Anda pernah sekali waktu hadir di webinarnya Tanam Duit, Anda pernah ngelihat Pak Safir ngomong, kata Pak Safir investasi. Anda mungkin investasi, tapi biasanya investasi Anda cuma formalitas. Kata Pak Safir invest, ya udah saya invest. Tapi yang ada di pikiran Anda selalu hanyalah beli barang, beli barang, beli barang, beli barang. Dan kalau cash Anda nggak cukup, tenang aja Pak Safir. Karir saya membuat saya mampu untuk kredit barang-barang tersebut. Wow, yang terjadi adalah biasanya Anda begitu bangganya. Kenapa? Karena biasanya makin tinggi karir Anda, makin mudah buat Anda untuk mendapatkan kredit ini, itu, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan barang-barang atau aset konsumtif yang Anda inginkan. Pertanyaan, apakah salah Anda punya aset konsumtif? Apakah Anda salah punya barang-barang yang begitu banyak di rumah Anda? Apakah Anda salah membeli kendaraan baru, mengupgrade secepat mungkin, membeli elektronik baru? Enggak salah. Tapi biasanya yang terjadi adalah, teman duit, ini dia, kalau Anda terlalu fokus pada membeli barang dalam hidup Anda, biasa yang terjadi adalah Anda tidak punya investasi sama sekali. Anda nggak punya investasi sama sekali. Karena itu, teman duit, Bapak Ibu sekalian, ini dia. Pada malam hari ini kita akan bicara apa saja 5 hal yang harus Anda lakukan dalam mengelola keuangan di tahun 2022 ini. 5 hal yang harus Anda lakukan, dan saya akan bagikan kepada Anda apa saja kelima hal tersebut. Dan ini yang menarik, saya tidak akan kasih slide ini kepada Anda. Anda harus catat sendiri. Kalau Anda tidak catat, itu risiko Anda sendiri. Mari kita mulai. Ini dia. Yang pertama, sebelumnya saya kasih sedikit pesan sponsor. Kalau Anda punya Twitter, Anda punya Instagram, silakan Anda follow alamat berikut ini, Safir Seduk. Itu yang pertama, ya, Safir Seduk. Dan yang kedua adalah, sekali lagi, kalau Anda juga punya Instagram, jangan lupa Anda follow alamat Instagram tanamduit.id. Sekali lagi, tanamduit.id. Dua itu harus Anda follow, ya, Safir Seduk, dan yang kedua adalah tanamduit.id. Oke, mari kita mulai. 5 hal yang harus Anda lakukan di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah ini dia, Stop sekarang juga membeli barang dan aset konsumtif. Stop sekarang juga. Enggak. Maksudnya Pak Safir, maksud Anda bilang stop itu adalah saya nggak boleh beli lagi? Nggak juga sih, sebenarnya Anda boleh. Maksud saya sih sebenarnya bukan stop, tapi kurangi membeli barang dan aset konsumtif, ya. Cuma kalau saya bilang kurangi, biasanya kurang tegas di Anda, ya. Jadi kalau saya bilang stop, biasanya Anda akan ngerasa, oke, baik. Sebenarnya nggak stop juga. Cuma saya bilang kepada Anda adalah kurangi. Tapi sekali lagi, saya bilang stop supaya ini memberikan efek shock kepada Anda. Stop membeli barang dan aset konsumtif. Kenapa? Karena barang dan aset konsumtif Anda, teman duit, Bapak Ibu sekalian, itu sudah kebanyakan. Udah cukup Anda punya baju bagus, udah cukup Anda punya HP bagus, udah cukup Anda punya kendaraan, udah cukup. Kalau HP Anda belum 2, belum 3, belum 4 tahun, udah nggak usah ganti dulu. Itu pertama. Kalau laptop Anda belum rusak, nggak usah ganti dulu. Udah cukup, ya. Kalau baju Anda belum jelek-jelek amat, udah cukup. 1-2 tambah 1-2, dikit-dikit aja. Oke, ya. Yang paling penting seperti itu, ya. Kenaikan karir Anda meningkat, jabatan Anda meningkat di pekerjaan Anda, tidak selalu harus dibarengi dengan menaikkan pengeluaran Anda, ya. Sekali lagi, kurangi membeli barang dan aset konsumtif tahun ini juga. Sekarang juga kurangi. Kalau perlu ada stop, karena barang dan aset konsumtif Anda itu sudah terlalu banyak. Itu sudah terlalu banyak. Dan untuk beberapa barang, mungkin Anda bisa stop buying dan consider renting. Misalnya begini.
Misalnya pada saat ini Anda nggak punya kendaraan, oke? Anda nggak punya kendaraan, kemudian Anda bilang, Mas Safir, itu teman-teman saya pada ngebisikin saya, kok jabatan pekerjaan kayak saya, kok saya nggak punya kendaraan sih? Kok saya perginya ke tempat kerja selalu naik ojek online, selalu begini. Saya sih nggak tertarik beli kendaraan, Mas Safir. Saya nggak tertarik, saya ngerasa nggak ada gunanya juga. Misalnya saya naik ojek online, tapi teman-teman saya bilang, untuk pekerjaan, untuk jabatan seperti saya, sudah saatnya saya membeli kendaraan. Ini saran saya buat Anda. Buat Anda. Kalau Anda rasa kendaraan itu belum Anda perlu untuk beli, it's okay, Anda sewa aja. Dengan Anda naik ojek online, sebetulnya Anda juga sewa. Gitu, sebenarnya nggak ada masalah. Sekali lagi, saran ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Tapi ada barang-barang yang Anda pertimbangkan, silakan Anda beli. Tapi ada beberapa barang yang mungkin Anda nggak usah beli, consider renting saja ya. Anda consider renting saja. Dan sekali lagi memang sayangnya adalah di Indonesia, society kita atau masyarakat kita selalu menganggap bahwa Anda akan dianggap naik level kalau Anda punya barang tertentu. Oh, dulu nggak punya ini, sekarang punya ini, berarti lu udah naik level. Selamat. Oh, dulu barangnya brandnya ini, sekarang brandnya itu. Anda udah naik level. Selamat. Dan biasanya makin tinggi brand Anda, makin banyak barang Anda dianggap naik level dan Anda dianggap sukses. Akhirnya yang terjadi adalah, Bapak Ibu, ini yang terjadi. Beberapa teman-teman saya itu bingung. Kenapa? Karena mereka punya orang tua yang cukup berhasil dalam hidupnya. Tapi keberhasilan orang tuanya itu diiringi dengan bahwa uang orang tuanya itu tidak diinvestasikan dengan baik. Orang tua mereka hobinya adalah beli barang-barang bagus. Mereka punya piring cantik di rumah, mereka punya furniture cantik di rumah, mereka punya barang-barang sangat bagus di rumah. Tetangga datang, kemudian tetangga bilang, oh luar biasa ya, kaya sekali keluarga kamu ya, luar biasa ya, keluarga kamu sangat sukses. Yang mereka tidak sadari adalah hanya karena mereka melihat bahwa rumah teman saya ini dipenuhi oleh barang-barang bagus yang dibeli oleh orang tuanya. Padahal yang terjadi adalah orang tuanya itu mungkin membelikannya barang-barang bagus, which is semua barang-barang itu nilainya menurun semua. Dan uangnya sebetulnya tidak diputar, tapi dibelikan barang-barang bagus karena mereka menganggap bahwa saya punya uang kok untuk bisa beli piring cantik, saya punya uang untuk bisa beli mobil dengan brand ini atau brand itu. Tapi semua nilai barang tersebut menurun dan tidak ada satupun yang diinvestasikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi ya, di masa seperti sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk lebih realistis untuk barang konsumtif. Beberapa di antaranya adalah mungkin Anda bisa stop buying, consider renting. Sekali lagi, saran ini mungkin tidak berlaku buat semua orang, tapi sekali lagi cuma Anda bisa menentukan mana yang sebaiknya Anda beli, mana yang sebaiknya Anda cukup sewa. Oke. Dan sekali lagi, kalau biasanya selama ini yang Anda lakukan, biasa kita berkutat di hidup kita hanya berkutat pada barang-barang seperti ini ya. Anda lihat di slide, Anda hanya berkutat pada barang-barang seperti ini ya. Sekarang mungkin dengan malam hari ini, dengan webinar yang diadakan oleh Tanam Duit pada malam hari ini, Anda mungkin tetap punya barang-barang konsumtif, tapi fokus Anda sekarang adalah barang-barang konsumtif Anda mungkin tidak usah banyak-banyak ya. Uang di rekening Anda alihkan ke investasi ya. Anda alihkan ke investasi ya. Anda belikan produk investasi. Anda tanamkan duit Anda untuk membeli investasi-investasi. Salah satunya yang berada di aplikasi Tanam Duit. Kalau itu pesan sponsor Bapak Ibu ya. Oke. Nah. Jadi kiat pertama yang saya ingin ajak Anda untuk lakukan dalam mengelola keuangan di tahun 2022 ini adalah stop membeli barang dan aset konsumtif. Sudah cukup barang dan aset konsumtif Anda. Itu yang pertama, sekali lagi Bapak Ibu. Dan kiat kedua, saya bilang ada 5 Bapak Ibu. Yang kedua adalah karena Anda sudah stop membeli barang dan aset konsumtif atau mengurangi dalam membeli barang dan aset konsumtif. Yang kedua yang harus Anda lakukan adalah kita mulai start berinvestasi. Mulailah start membeli aset, tapi asetnya memang betul-betul produktif ya. Di tahun 2022 ini adalah saatnya untuk Anda membangun aset Anda, untuk membeli aset produktif, untuk memiliki aset produktif. Nah, kita tidak punya cukup banyak waktu untuk membahas satu persatu investasi ini, investasi itu, dan lain sebagainya. Tapi saya cuma mau bilang sama Anda bahwa kalau kita bicara investasi, hanya ada 2 tujuan dalam berinvestasi. Jadi yang pertama adalah Anda melakukan investasi untuk membayar pos-pos pengeluaran besar di masa depan. Contohnya nih misalnya, Mas Safir, saya punya anak, saya mau nyiapin uang buat anak saya sekolah. Nah, kalau Anda nyiapin uang buat anak Anda sekolah, maka Anda masuk golongan pertama, di mana Anda melakukan investasi
untuk ujung-ujungnya uang itu Anda pakai buat bayar sekolah atau kuliah anak Anda ya. Contoh lain misalnya Anda melakukan investasi karena Anda punya niat, oke, dalam 2 tahun saya kepingin punya uang untuk buka usaha. Jadi Anda melakukan investasi yang tujuannya adalah uangnya untuk dipakai di masa akan datang ya. Jadi tujuan investasi pertama adalah untuk mempersiapkan pos-pos pengeluaran besar di masa datang. You name it, di masa depan ya, pensiun, sekolah anak, Anda buka usaha, butuh modal untuk usaha baru dan lain sebagainya. Itu tujuan pertama. Tujuan investasi kedua adalah Anda melakukan investasi untuk jadi kaya. Jadi biasanya ujung-ujungnya ini adalah Anda tidak akan pakai uangnya, tapi untuk Anda akumulasikan, untuk Anda tambah besar. Misalnya nih, Anda punya uang, Anda belikan produk investasi di aplikasi Tanam Duit, kemudian uang itu tidak Anda niatkan untuk pakai, tapi untuk Anda kembangkan. Ujung-ujungnya nanti ketika uang itu nanti Anda pensiun, Anda punya anak, Anda punya aset besar untuk Anda wariskan. Nah, jadi saya ulang lagi, kalau kita bicara investasi ada 2 tujuan investasi. Yuk kita ulang ya. Oke, jadi yang pertama adalah tujuan investasi pertama adalah untuk Anda mempersiapkan pos-pos pengeluaran besar di masa depan, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk Anda melakukan persiapan untuk Anda jadi kaya. Beberapa di antara Anda berpikir, Mas Hafir, untuk jadi kaya emang gambarnya harus orang pakai jas ya? Nggak harus lah. Anda mau pakai gambar yang ini juga bisa sih. Tapi kalau Anda pakai gambar yang ini, ntar konotasi Anda biasanya ke gambar-gambar ke bank tertentu misalnya. Nggak juga kan. Tapi intinya adalah sekali lagi 2 tujuan investasi. Oke, nah sekarang ini makin menarik. Kalau kita bicara investasi, ada 3 wujud dalam investasi. Ada 3 wujud produk investasi. Jadi pertama adalah produk investasi yang wujudnya berupa real asset, berupa barang. Contoh misalnya adalah properti, adalah emas dan lain sebagainya ya. Dia berupa barang, properti, emas, kemudian barang koleksi, lukisan dan lain sebagainya. That's real asset, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah investasi yang sifatnya itu berupa paper. Contoh misalnya Anda buka deposito di bank, Anda beli reksadana dan lain sebagainya. Itu yang kedua ya. Dia berupa paper, Anda beli saham dan lain sebagainya. That's paper asset. Kemudian ketiga, tadi saya bilang ada 3. Kita ulang lagi yuk. Yang pertama adalah real asset, yang kedua adalah paper asset, dan yang ketiga adalah digital asset. Digital asset ini adalah yang sekarang lagi dikenal itu adalah yang berada di dalam sistem namanya blockchain. Blockchain adalah sistem internet tingkat tinggi di mana 2 user bisa saling berhubungan tanpa ada server di tengah-tengah. Kita tidak akan bicara dalam di masing-masing produk tersebut. Pertanyaan sekarang, Mas Hafir, sekarang kan banyak orang bisa beli emas. Biasanya tadi Mas Hafir bilang kalau emas itu kan barang ya, emas itu kan barang. Lah kalau saya beli emas tersebut lewat aplikasi Tanam Duit, which is aplikasi Tanam Duit itu kan berarti digital. Itu berarti emasnya jadi digital atau tidak? Jadi kalau menurut saya emas Anda tetap barang sih, cuma channel Anda adalah digital. Tapi emasnya sendiri tetap barang kan gitu. Dan juga ada aturan bahwa kalau Anda beli emas via digital, emasnya itu benar-benar harus ada. Itu ada aturannya gitu ya. Kemudian juga Mas Hafir dulu kan kalau kita beli saham, buka deposito dan lain sebagainya, kita kan datang langsung ke banknya misalnya untuk beli deposito misalnya. Nah sekarang kita bisa buka deposito langsung di aplikasi mobile banking, which is itu digital. Kalau begitu deposito saya itu paper atau digital? Buat saya, kalau Anda buka deposito via mobile banking, buat saya itu tetap paper. Cuma mobile banking itu channelnya saja yang digital. Jadi yang benar-benar aset investasi digital itu yang berada di dalam sistem internet blockchain. Seperti itu ya. Oke, kita tidak akan bahas dalam di masing-masing tersebut. Tapi sekarang mari kita bahas dari sisi jenis pendapatannya. Dari sisi jenis pendapatannya, menurut saya hanya ada 2 macam investasi. Jadi pertama adalah investasi yang memberikan hasil berupa pendapatan tetap. Ini contoh nih, Anda punya uang, Anda taruh di deposito, kemudian di deposito tersebut uangnya Anda kunci, dan setelah setahun uangnya Anda kunci itu dibalikin sama Anda, tapi Anda dapat bunganya. Nah, bunganya itu adalah pendapatan tetap. Contoh lain, misalnya Anda punya uang, kemudian uang itu Anda belikan properti. Ya, Anda belikan rumah itu Anda sewakan. Maka uang sewanya disebut pendapatan tetap. Tapi kan
Uang sewa kan naik turun angkanya. Ya sudah ya, yang penting Anda tetap dapatnya. Atau Anda beli obligasi, Anda beli ori misalnya. Setelah Anda beli ori, uang Anda dipinjam oleh negara selama 3 tahun. Nah, pada ori uang Anda dipinjam oleh negara selama 3 tahun, tapi setiap tahun Anda dibayar bunga. Dan dibayarnya bukan tiap tahun, dibayarnya bulanan. Tapi persennya itu adalah tetap namanya per annum atau per tahun. Tapi Anda dibayarnya bulanan setelah dikurangi pajak bunga. Tapi tetap lebih mantap daripada deposito bunganya kan gitu ya. Nah itu adalah pendapatan tetap. Nah investasi kedua kalau kita lihat dari jenis pendapatannya adalah investasi yang memberikan hasil berupa pertumbuhan harga. Dia harganya naik turun. Contoh misalnya Anda punya uang, Anda belikan saham. Setelah Anda belikan saham maka harganya dia bisa naik, dia bisa turun. Itu namanya pertumbuhan. Jadi keuntungan yang Anda dapatkan adalah dari pertumbuhan harga. Memang sih saham juga bisa turun ya. Jadi dia bertumbuh negatif tapi tetap dia disebut pertumbuhan. Cuma ini yang asik, saham itu dia tidak hanya dia bisa naik, dia bisa turun, dia tidak hanya memberikan pertumbuhan, tapi dia juga bisa memberikan dividen. Nah, dividennya itu disebut pendapatan tetap juga. Jadi saham itu ACDC, dia pertumbuhan bisa, pendapatan tetap juga bisa. Properti juga ACDC loh, Anda bisa jual dengan harga lebih tinggi di masa yang akan datang, tapi sebelum terjual Anda bisa sewakan. Jadi properti itu ACDC, pertumbuhan bisa, pendapatan tetap juga bisa ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan itu sifatnya dia jual beli ya. Pertumbuhan itu sifatnya jual beli. Nah, Anda beli emas itu sifatnya pertumbuhan. Kenapa? Katakan Anda beli emas di aplikasi Tanam Duit. Harganya misalnya 900.000 ini misalnya. Kemudian di masa akan datang Anda jual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu namanya pertumbuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah tadi Pak Singgi Gunarsa tadi nyebut tentang produk namanya ori. Ori itu masuk mana? Tadi seperti yang saya bilang dia masuk pendapatan tetap. Walaupun sebetulnya kalaupun belum jatuh tempo Anda juga bisa jual juga sih. Ya misalnya belum jatuh tempo 3 tahun Anda bisa jual juga di pasar sekunder, Anda bisa jual juga. Dan ketika Anda jual juga dia masuk pertumbuhan juga. Tetapi orang beli ori biasanya fokusnya pada pendapatan tetapnya. Nah sekarang baik, pertanyaannya sekarang. Kalau bicara pendapatan tetap dan pertumbuhan, mana yang lebih mantap, mana yang lebih oke? Anda pilih mana? Oke, saya tidak akan bahas terlalu dalam, tapi saya ingin meminta Anda membayangkan ketika berinvestasi, Anda sebaiknya pertimbangkan untuk menjadi seorang prajurit Romawi. Jadi begini, jadi kalau prajurit Romawi, itu adalah biasanya kalau Anda pernah lihat film-film perang zaman dulu yang biasanya melibatkan tentara-tentara di Eropa segala macam. Ada sebuah negeri namanya Roma ya, Roma. Negeri Roma sekarang jadi Italia. Nah, sukunya itu disebut Romawi dan mereka punya tentara dan tentaranya itu biasanya pakaiannya seperti ini. Dia biasanya punya pedang di tangan kanan, dia punya tameng di tangan kiri. Nah, jadi pedangnya itu mirip seperti kita ibaratkan seperti produk pertumbuhan ya. Jadi potensi untungnya bisa besar itu pedang ya. Sementara tamengnya itu ibaratnya pendapatan tetap. Ya, maka saran saya buat Anda adalah kalau Anda bingung memilih investasi mana yang sebaiknya saya pilih, pertumbuhan atau pendapatan tetap, ini saran saya. Jadilah prajurit Romawi. Apa artinya? Prajurit Romawi itu biasanya dia punya pedang, dia punya tameng. Gunanya apa? Gunanya adalah dia masuk ke medan perang. Gunanya pedang adalah untuk menusuk lawannya. Dan kalau dia bisa nusuk lawannya, syukur dia nusuk lagi lawannya dan seterusnya. Tapi kalau pedangnya disabet oleh lawan, dia masih punya tameng untuk bertahan. Nah, kalau kita ibaratkan pedang itu mirip seperti produk pertumbuhan, tameng itu mirip seperti produk pendapatan tetap, maka ketika Anda pergi berperang, bawalah kedua-duanya. Sekarang bayangkan kalau Anda seorang prajurit Romawi, Anda datang ke medan perang cuma bawa pedang, nggak bawa tameng. Oh, nekat Anda. Kenapa? Anda hanya bisa berdoa supaya pedang Anda bisa nusuk lawan Anda, tapi begitu pedang Anda disabet oleh lawan, Anda tidak punya tameng untuk bertahan. Repot kan? Atau kita balik, Anda masuk ke medan perang, Anda jadi prajurit Romawi, Anda masuk ke medan perang, Anda tidak bawa pedang, cuma bawa tameng. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda nggak bawa pedang, cuma bawa tameng. Mari kita masuk ke medan perang. Anda nggak bawa pedang. Jadi yang terjadi adalah Anda nggak nusuk lawan sama sekali, tapi Anda diserang terus sama lawan Anda walaupun Anda bisa bertahan, tapi Anda nggak punya pedang. Tapi yang lebih parah, ini lebih parah.
Anda masuk ke medan perang, pedang nggak ada, tameng juga nggak ada. Itu namanya madesu, masa depan suram. Jadi intinya adalah ketika Anda pergi ke medan perang, bawalah pedang dan tameng sekaligus. Artinya dalam berinvestasi, jangan hanya punya produk investasi pertumbuhan, miliki juga produk investasi pendapatan tetap. Artinya adalah silakan Anda boleh punya investasi properti, saham, dan lain sebagainya. Tapi ori sebaiknya minimal Anda harus punya. Itu dia kiat kedua kita. Kiat kedua kita adalah mulailah berinvestasi, ya, milikilah produk pendapatan tetap dan pertumbuhan. Silakan, dan seperti Pak Singgi Gunarsa tadi bilang, keberadaan ori itu tidak untuk dibanding-bandingkan. Dan saya menambahkan apa yang dibilang oleh Pak Singgi, silakan Anda punya saham, properti ini itu dan lain sebagainya, tapi milikilah ori sebagai tameng Anda, sama seperti ketika Anda seorang prajurit Romawi yang pergi berperang. Kita masuk kiat ketiga. Oh, dan satu lagi. Kalau saat ini Anda punya gaji yang besar, ketahuilah, gaji besar yang Anda dapatkan sekarang itu belum tentu bikin Anda kaya. Loh, kok iya? Kenapa? Karena kekayaan seseorang itu tidak dilihat dari gajinya dia, tapi kekayaan seseorang itu dilihat dari investasi yang Anda punya. Gaji Anda besar, Anda gak punya investasi, Anda belum kaya. Sebaiknya gaji Anda sedang-sedang saja mungkin, tapi Anda punya investasi, maka saya menyebut Anda orang kaya. Oke, mari kita masuk ke yang ketiga atau kiat ketiga. Mari kita mulai. Kiat ketiga adalah pintar mengeluarkan uang. Ini hal ketiga yang harus Anda lakukan di tahun 2022 ini. Anda harus pintar dalam mengeluarkan uang, Anda harus smart dalam mengeluarkan uang. Dan saya cuma bisa kasih beberapa saran adalah mulai tahun 2022 ini, fokus pada fungsi ketika Anda membeli barang. Saya tahu ketika Anda beli mobil, ketika Anda beli motor, ketika Anda beli handphone dan lain sebagainya, Anda loyal pada satu brand tertentu. Misalnya, saya nggak sebut merek, Anda loyal pada, untuk handphone Anda loyal pada satu brand, untuk ini Anda loyal pada satu brand dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, teman duit, bahwa brand itu dinamis. Dulu bagus, sekarang bisa jelek loh. Serius, dulu jelek, sekarang bisa bagus. Jadi intinya adalah, yang saya ingin sarankan kepada Anda adalah, sebelum membeli barang, brand penting tapi bukan yang utama. Yang harus Anda lakukan adalah sebelum membeli barang, lihat langsung barangnya. Jangan terpengaruh pada orang yang bilang, handphone itu yang bagus buatan negara ini, buatan negara itu pasti jelek, ya. Jangan lagi seperti itu, ya. Mobil itu yang bagus buatan negara ini, buatan negara itu pasti jelek. No, nggak lagi seperti itu, karena brand itu dinamis. Anda harus lihat langsung barangnya, fokus pada fungsi. Dan kalau bicara brand itu sifatnya emosional. Nah, berikut ini adalah keputusan atau alasan yang orang ambil ketika membeli barang. Jadi sebelah kiri adalah alasan rasional, sebelah kanan adalah alasan emosional. Ya, jadi biasanya kalau kita memilih barang hanya berdasarkan brand, maka sebetulnya itu emosional, itu alasan di sebelah kanan. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebelum membeli barang, lihat harganya, lihat kualitasnya, lihat keunggulannya, lihat apakah dia bisa diandalkan atau tidak, dan lihat garansinya. Jangan melulu lihat looknya, feel-nya, kemudian kalau saya beli barang ini, brand ini rasanya saya aman, brand itu rasanya saya nggak aman. No. Anda harus lihat langsung barangnya, jangan menghakimi satu barang hanya karena brandnya, padahal Anda belum lihat langsung barang tersebut. Nah, itu adalah kiat ketiga yang saya sarankan untuk Anda lakukan di tahun 2022 ini, adalah pintar mengeluarkan uang. Oke, kita masuk ke kiat keempat. Hal keempat yang harus Anda lakukan di tahun 2022 ini adalah Anda harus punya dana, namanya dana darurat. Nah, apa gunanya dana darurat? Gunanya adalah untuk berjaga-jaga kalau misalnya terjadi sesuatu pada penghasilan Anda, ya, penghasilan Anda tiba-tiba berhenti atau bisnis Anda tiba-tiba berhenti, Anda punya uang yang cukup untuk membayar pengeluaran-pengeluaran Anda. Dan saya menyamakan dana darurat itu seperti Anda taruh uang di kotak kaca, kemudian ketika terjadi resesi Anda pecahkan kotak kaca tersebut. Cuma ya, bukan uang dolar, ini cuma gambar aja. Saya belum ketemu gambar kotak kaca yang isinya uang rupiah. Seperti itu, ya. Ini cuma gambar aja, ya. Oke, sekali lagi, dan pertanyaannya adalah, kalau bicara dana darurat, berapa banyak jumlah dana darurat yang sebaiknya dipersiapkan? Ini menarik. Kenapa? Karena ini biasanya bervariasi, tapi di zaman seperti sekarang minimal Anda punya 2-3 bulan pengeluaran yang harus Anda siapkan sebagai dana darurat Anda. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan penghasilan Anda punya 2-3 bulan untuk membayar pengeluaran Anda ke depan, ya, ke depan. Dan satu lagi, Mas Safir, kalau saya nggak punya dana darurat, apa yang harus saya lakukan? Ya, siapin dana daruratnya. Caranya gimana? Sisihkan secara rutin dari penghasilan Anda. Sisihkan secara rutin dari gaji Anda. Kemudian juga mungkin penghasilan Anda nggak pernah ada masalah, tapi kok
cash saya sedikit ya. Mungkin karena cash tersebut sudah terlanjur Anda belikan sofa. Jadi kalau Anda tidak punya dana darurat, lepas 1-2 biji barang di rumah Anda ya, dan hasil penjualannya itu menjadi dana darurat Anda. Kemudian Anda bilang begini, Mas Safir, kalau saya jual barang, apa yang akan dibilang tetangga saya nanti kalau saya jual barang? Mungkin tetangga Anda masih menganut prinsip kekayaan diukur dari kepemilikan barang, betul nggak? Jadi kalau Anda jual barang, Anda langsung digosipin, oh lagi susah uang ya, kok kamu jual barang? Buat saya, kalau Anda menjual barang yang tidak begitu Anda pakai, maka menurut saya Anda smart. Anda smart, bukan berarti Anda butuh duit, tetapi Anda smart karena Anda menjual barang yang tidak terlalu Anda pakai. Anda smart ya. Jadi jangan malu lagi kalau Anda ingin melepas barang, menjual barang yang tidak begitu Anda pakai. Ini tuh adalah hal keempat yang harus Anda lakukan di tahun 2022 ini. Dan hal kelima yang harus Anda lakukan di tahun 2022 ini, sebentar kita ulang dulu 1-4. Yang pertama, stop sekarang juga. Itu kurangi membeli barang dan aset konsumtif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, start investing. Mulailah berinvestasi, mulailah membeli aset produktif ya. Tadi kita sudah lihat, ya ada pertumbuhan, ada pendapatan tetap. Silakan Anda punya pedang yang banyak, tapi tameng Anda harus punya, minimal ori Anda harus punya. Kemudian hal ketiga yang harus Anda lakukan adalah Anda harus smart dalam mengatur pengeluaran. Ya, kemudian yang berikutnya juga Anda harus punya dana, namanya dana darurat. Dan yang kelima adalah Anda harus punya asuransi. Asuransi is a must. Asuransi itu harus Anda punya. Dan saya selalu bilang gini, asuransi itu seperti payung. Payung nggak menjamin hujan tidak akan turun, tapi payung menjamin Anda tidak akan basah kalau ada hujan. Dan satu lagi ini juga menarik, bahwa asuransi itu mirip seperti payung, dan payung itu yang akan menjaga investasi Anda. Bila terjadi sebuah musibah, Anda tidak perlu ngambil uang investasi Anda. Anda nggak perlu jualin ori Anda, biar asuransilah yang akan membayari efek dari musibah yang terjadi pada Anda, sehingga investasi Anda tetap aman, ori Anda di aplikasi tanam duit Anda tetap aman. Itulah hal kelima yang harus Anda lakukan di tahun 2022 ini. Dan mari kita ulangi lagi apa saja yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Yuk, sebelum saya serahkan kembali kepada Mbak Syafira dari Tanam Duit. Yang pertama, kalau Anda ingat teman duit, dalam hidup kita terlalu banyak membeli barang dan asetnya itu 99% aset konsumtif. Makin tua umur kita, makin numpuk aset konsumtif kita, betul? Ya, itu yang pertama. Jadi yang kita lakukan adalah biasanya selama 30, dan biasanya aset konsumtif yang kita miliki nggak jauh-jauh dari barang-barang seperti ini. Makin tinggi karir kita, makin tinggi penghasilan kita, makin sering kita upgrade, makin sering kita naikin brand kita, ya seperti itu. Kalaupun kita punya uang di rekening, biasanya uangnya nggak muter juga, tapi kita punya uang banyak di rekening tapi nggak ada yang muter sama sekali. Ya, saran saya adalah, sehingga yang terjadi adalah dalam 30 tahun hidup kita bekerja umur 25 sampai umur 55, kita kerjanya hanya numpuk barang sehingga kita nggak punya investasi sama sekali. Kemudian yang harus kita lakukan adalah, itulah kenapa di tahun 2022 ini ada 5 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, saya ingatkan kembali, adalah stop membeli barang dan aset konsumtif. Sudah cukup. Barang dan aset konsumtif Anda sudah cukup, ya, udah cukup, nggak perlu sering-sering beli, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, start investing, mulailah berinvestasi, ya. Silakan Anda beli ori, download aplikasi Tanam Duit sekarang juga, ya. Beli investasi itu, beli investasi yang ada di situ. Ada bejibun, ada banyak sekali produk investasi yang ada di aplikasi Tanam Duit. Yang ketiga adalah Anda harus smart mengeluarkan uang di tahun 2022 ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Anda harus punya dana darurat. Anda harus punya dana yang harus Anda siapkan untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu pada penghasilan Anda. Dan yang kelima adalah Anda harus punya asuransi. Ingat, asuransi itu seperti payung. Payung tidak menjamin hujan nggak akan turun, tapi payung menjamin Anda tidak akan basah kalau ada hujan. Dan sekali lagi, kalau Anda punya Twitter dan Instagram, silakan Anda follow alamat berikut ini, Safir Senduk. Dan jangan lupa Anda follow alamat tanamduit.id. Dan sebelum saya serahkan kembali ke Mbak Syafira, saya ingin kasih Anda satu slide penutup. Keuangan kita itu mirip seperti rumah. Rumah itu ada yang namanya fondasi. Fondasi itu ada 3 hal yang ada di fondasi itu. Fondasi pertama adalah penghasilan rutin yang Anda dapatkan. Itu fondasi pertama. Anda punya penghasilan dari pekerjaan Anda punya penghasilan dari bisnis dan lain sebagainya. Di atas fondasi Anda itu ada bangunan.
Dan bangunan itu ibaratnya investasi yang Anda lakukan untuk persiapan pos-pos besar di masa depan. Sekolah anak, pensiun, dan lain sebagainya. Dan di atas bangunan itu ada atapnya. Jadi atapnya itu adalah investasi yang Anda lakukan untuk Anda mengakumulasikan kekayaan Anda. Ya, dana untuk investasi. Nah, biasanya fondasi itu tadi saya bilang ada 3, ada penghasilan rutin, kemudian kedua ada juga fondasi kedua adalah dana darurat Anda, dan fondasi ketiga adalah asuransi. Sekarang bayangkan kalau fondasi Anda tidak kuat, maka bila terjadi sesuatu musibah karena fondasi Anda nggak kuat, Anda akan ambil uang dari dana-dana untuk pos besar di masa depan dari bangunan, dan kalau uang dari bangunan itu Anda ambil, maka atapnya akan runtuh. Betul kan? Begitu atapnya turun ke bawah, uang dari atap Anda ambil. Jadi kuncinya kepada Anda adalah, teman duit sekalian, perkuat fondasi Anda. Begitu Anda mengingat keuangan, melihat keuangan, bayangkan rumah keuangan yang saya berikan ini. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di masa yang akan datang. Anda sudah lebih makmur daripada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Anda, Mbak Syafira. Silakan. Terima kasih Pak Safir atas tips-tips keuangannya yang sangat nendang banget ya, ibaratnya mulai ngurangin barang-barang konsumtif, mulai investasi, dan perumpamaan rumah tadi menurut aku tuh menarik banget sih. Dan ibaratnya itu sangat mudah diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman duit semua nih, gitu. Nah, sekarang kita bakal masuk sesi terakhir nih, Pak Safir dan Pak Singgi. Kita bakal masuk sesi tanya jawab. Aku udah pilihin dari, kebetulan teman-teman antusias banget nih, yang nanya banyak banget. Cuma karena memang keterbatasan waktu ya, kita cuma sampai jam 8:30. Saya sudah pilihkan 5 pertanyaan terbaik dari teman duit semua yang akan saya bacakan. Ada 2 pertanyaan untuk Pak Singgih dan 3 pertanyaan untuk Pak Safir. Saya bacakan ya Pak. Ini pertanyaan pertama dari Kak Isabella Magdalena. Pertanyaan untuk Pak Safir. Mbak Isabella ini nanya, Pak Safir, apa perbedaan berinvestasi di Sun langsung dengan reksadana berbasis Sun, dan mana yang lebih menguntungkan, Pak? Oke, baik. Mbak Syafira, ini kalau Anda nanya ke saya, berarti saya yang jawab gitu ya. Saya yakin Pak Sigi juga punya versinya sendiri. Tapi intinya adalah, reksadana adalah sebuah, kita ulang lagi, Sun, surat utang negara, itu ada 2. Ada yang namanya SBN. Jadi awalnya ada yang namanya SBN. Surat SBN itu ada 2. Ada Sun, ada SBSN. Nah, Sun itu ada 2. Ada yang namanya ORI. Salah satunya namanya ORI gitu ya. Jadi intinya adalah, pada surat utang negara, maka negara berhutang kepada Anda dan uang Anda dipinjam oleh negara selama sekian tahun. Pada ORI itu berarti selama 3 tahun. Setelah 3 tahun uang Anda akan dikembalikan, dan setiap tahun selama uang Anda belum balik, Anda akan mendapatkan bunga. Ya, intinya ini seperti itu. Ya, sementara reksadana adalah sebuah investasi di mana uang Anda itu dipegang oleh pihak ketiga. Itu namanya manajer investasi. Jadi manajer investasi itu akan membeli berbagai macam produk. Salah satunya adalah Sun, surat utang negara, atau ORI juga bisa. Ya, jadi kalau Anda tanya saya apa bedanya, bedanya adalah pada reksadana yang mengatakan bahwa dia berinvestasi ke Sun, bisa saja dia tidak melulu investasi di Sun, ya. Mungkin dia investasi di Sun 80%, 20%-nya mungkin dia bisa belikan saham, dia bisa belikan masukan deposito dan lain sebagainya. Sementara pada Sun, ya Anda berinvestasi hanya pada satu itu saja, Sun. Jadi bedanya adalah pada reksadana risikonya lebih disebar lagi. Anda bayar sekian dapat banyak sekali, sementara pada Sun ya Anda fokus di satu. Jadi kalau Anda tanya ke saya, mana yang hasilnya lebih besar? Menurut saya pada Sun hasilnya cenderung lebih besar. Karena pada reksadana tergantung si manajer investasinya, dia mau turunin lagi risikonya atau dia mau naikin risikonya. Jadi pada reksadana hasilnya bisa lebih besar atau bisa lebih kecil, lebih naik turun, dan keuntungan yang Anda dapatkan pada reksadana adalah berupa naik turunnya harga reksadana, atau sering kita kenal dengan istilah NAB, nilai aktiva bersih. Itu jawabannya Mbak Syafira. Iya. Ibaratnya nih kalau Kak Isabella mau beli dua-duanya juga ada di tanah. Ada. Sama reksadana ada, lengkap semua ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Singgi dari Kak Haryadi Husni. Mas Haryadi Husni nanya gini nih Pak Singgi, apa keunggulan ORI 21 jika dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, serta dana dari hasil penjualan ORI ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan di bidang apa, Pak?
Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Apa yang bedanya, keunggulannya dengan ori sebelumnya? Memang kalau kita lihat ori 20 ya, Mbak Safira, Mas Sapri ya, Mas Sapri. Kalau lihat ori 20 kuponnya emang terlihat lebih tinggi ya. Ori 20 itu 495, sekarang 490 ya. Jadi kalau saya punya uang, saya mau investasi di mana nih gitu kan. Eh, saya beli ori 21 atau ori 20 ya kita saya cari ya. Nah, di sini kita harus hati-hati untuk mempertimbangkan segala macam resikonya ya. Karena kalau kita ingin beli ori 20, kita harus cari di pasar sekunder ya. Dan pasar sekunder itu tadi kalau grafik yang saya tunjukkan, itu harganya udah lumayan premium, udah 103 ya. Jadi kalau Bapak Sapri punya uang 100 juta, beli ori 20 untuk membeli ori 20 100 juta itu perlu 103 juta gitu kan. Nah, kan jadi lebih mahal tuh jatuhnya ya. Apalagi kalau kita convert misalnya dengan perhitungan finansial gitu dengan NPV dan lain-lain, nanti bisa jadi malah menguntungkan beli ori 21 di pasar perdana dengan harganya misalnya nominalnya 100 juta dapat 100 juta, kuponnya udah jelas 490% gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi memang ada kalau misalnya kita bandingkan dengan ori sebelumnya, di sini kita tidak terekspos untuk di pasar perdana, tidak terekspos dengan fluktuasi pasar, itu satu ya. Jadi kita bisa membeli dengan mudah dan sudah ada gitu harganya transparan ya. Kalau misalnya kita ngincer, oh saya pengen ori 20 karena kuponnya lebih gede, iya silakan, tapi harus cari di pasar sekunder, which is cari barangnya juga susah gitu ya. Mungkin Mbak Safira, Mbak saya mau beli ori 20, cariin dong pasar sekunder. Ada Pak, tapi harganya 105, mau nggak? Wah, itu jadi mikir lagi kan. Kalau ori 20 sih udah pesan ke Mbak Safira, saya beli 100 juta dapat 100 juta gitu kan. Jadi itu sih Mbak, keunggulan dari ori 21 sekarang lebih mudah. Dan semua midis juga membantu pemerintah gitu ya, dan harganya juga transparan 100% semua, kuponnya jelas. Jadi ya sudah, itu tidak perlu mempertimbangkan yield, harga bla 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 di pasar sekunder, lebih straightforward lah istilahnya. Nah sekarang penggunanya untuk apa? Nah ini penggunaannya memang untuk sampai saat ini penerbitan SBN ya, surat utang negara itu, kecuali kalau sukuk SBSN itu bisa digunakan untuk pembiayaan proyek ya. Kayak pernah dulu ada pembangunan rumah sakit di Indonesia Timur, atau juga pembangunan double track di Jawa Tengah misalnya. Nah untuk ori itu kategorinya yang konvensional, itu kita setorkan langsung ke kas negara Pak Safiri ya. Jadi kita nggak mampir juga di kantor kami gitu ya, di tempat saya, wah Pak Singgi udah jualan ori triliunan gitu, jadi orang kaya. Enggak, itu cuma lewat doang gitu. Cuma diangkat doang di Excel kelihatannya gitu, tapi uangnya langsung masuk ke kas negara. Nanti itu blend in, termasuk nanti di situ membeli vaksin ya, membayar insentif tenaga kesehatan juga ada porsinya di situ ya Pak. Jadi benar-benar sangat bermanfaat untuk kita ya Indonesia yang saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu lah untuk membeli berpartisipasi di ori 21 ini. Demikian Mbak Safira. Baik Pak, semoga terjawab ya dari yang nanya Mas Haryadi. Oke, selanjutnya nih gantian nih nanya lagi ke Pak Safi ya. Yes, silakan. Dari Mbak Azizya Amalia Karimasari. Jadi dia nanya gini Pak, salah satu tujuan ori kan memperluas basis investor. Seharusnya investor yang seperti apa sih yang cocok sama ori 21 ini Pak? Iya, wah ini pertanyaan bagus banget. Investor seperti apa yang cocok untuk bisa membeli ori 21? Sebenarnya ini bisa dilihat dari banyak sekali sudut pandang ya. Jadi mungkin ini beberapa contoh sudut pandangnya. Yang pertama, kalau Anda sudah pensiun, cocok beli ori. Kenapa? Karena pada ori dia udah pensiun, dia punya uang pesangon dari perusahaannya, dia belikan ori, dia dapat bunga seperti itu. Yang kedua yang juga cocok itu adalah kalau Anda dapat ganti untung hasil jual ladang atau jual tanah. Itu juga bisa, ini dari sudut pandang ya. Kita misalkan warga sebuah kampung di Jawa Timur yang tahun lalu jual tanahnya yang dibeli oleh sebuah perusahaan migas BUMN. Itu dia dapat 15M misalnya, kalau dia belikan ori di tahun 2020 lalu. Katakan dia dapat sekitar setelah pajak 4% setahun, 15M itu bisa memberikan sekitar
60-an juta per bulan. Seperti itu. Itu sudut pandang kedua, Mbak Syafira. Sudut pandang ketiga adalah, dan ini yang selalu saya sarankan, berapapun usia Anda adalah cocok untuk Anda yang memang ingin punya tameng. Seperti yang saya bilang tadi, ketika Anda berinvestasi, fokus Anda adalah cobalah menjadi seorang prajurit Romawi. Karena ketika Anda menjadi prajurit Romawi, tugas Anda adalah Anda punya pedang di tangan kanan, Anda punya tameng di tangan kiri. Dan ori itu bisa menjadi tameng seperti halnya seorang prajurit Romawi. Ini adalah sudut pandang yang saya sarankan buat Anda. Jadikan ori itu sebagai tameng dalam berinvestasi, sehingga usia berapapun Anda, seperti apapun kondisi Anda, cocok untuk beli ori. Oke, memang ibaratnya sebenarnya ori diperuntukkan untuk investor dari berbagai kalangan Betul. ya Pak Safir. Betul. Oke, selanjutnya untuk Bapak Singgi, ada pertanyaan dari Mbak Iis Putri Astuti. Dia bertanya, saat ini suku bunga BI adalah 3,5%, sedangkan kupon ori 21 adalah 4,9%. Apabila dalam masa sebelum jatuh tempo terdapat kenaikan suku bunga BI, apakah kupon ori 21 juga akan naik? Wah, ini pertanyaannya cerdas banget nih, pertanyaannya mantap nih, benar-benar investor tulen. Nah, memang untuk kupon ori ini kita targetkan fix selama 3 tahun ya, beda dengan SBR ya, saving bonds retail. Jadi kalau misalnya nanti 7 days repo rate-nya naik ya, nah itu bisa ikutan naik ya, tapi kalau turun, kalau misalnya di bawah floor-nya itu dia nggak bisa ikut turun. Jadi semi floating lah ya kalau SBL. Tapi kalau ori fix ya, Mbak Iis ya. Jadi apabila nanti ada kenaikan tingkat suku bunga di beberapa tahun ke depan ya, let's say kalau tahun ini misalnya enggak gitu ya, tapi tahun kedua naik misalnya, itu kupon ori tetap ya flat di 4,90%. Nah, ini memang kalau di sini, kalau untuk yang tipikal misalnya untuk mencari capital gain, ini jadi kesempatan nih ya. Jadi kita harus cari tahu momentum kapan kita ingin menikmati capital gain yang optimal gitu. Kalau misalnya proyeksi suku bunganya ke depan naik gitu ya. Jadi ini bisa nih jadi exercise untuk ditradingkan gitu ya. Walaupun sih kalau kita perhatikan sejarah ori yang sudah diterbitkan dulu itu sampai jatuh tempo itu tingkat kepemilikan untuk individu itu masih sekitar 60% ya, 60% ya. Jadi pada saat itu kan memang ori juga tingkat suku bunga juga kan naik turun ya, Mbak Is ya. Jadi sepertinya investor ori sih berita yang disampaikan Pak Safir itu tipikalnya lebih cenderung ke tameng ya, karena apa? Karena itu melindungi dari antisipasinya lebih jelas ya ke depannya, karena kita punya amunisi tiap bulan cash flow-nya itu masuk gitu ya. Jadi di situ merupakan tameng yang baik ya bagi kita apabila ingin menjaga cash flow yang steady ya. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak menguras otak kapan masuk pasar gitu ya, kapan mikir-mikir kapan The Fed naikin tingkat suku bunga gitu ya, itu berat ya, kita aja yang mikir ya. Kalau untuk investor ori ya kita kalau bisa memang time horizonnya lebih panjang gitu, dan memang tadi sifatnya itu bersifat seperti tameng dalam sebuah investasi, sehingga kita dapat perlindungan yang maksimal lah dari cash flow yang kita dapat tiap bulan. Demikian Pak Safira. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Sekarang pertanyaan untuk Pak Safir lagi. Yes, silakan. Jadi dari Mas Albi Sahara Rusli, dia bertanya gini Pak, apakah jika saya memulai berinvestasi sekarang adalah waktu yang tepat serta saran untuk mahasiswa yang ingin berinvestasi? Oke, apakah saatnya tepat untuk berinvestasi sekarang? Jadi Mbak Syafira, saya selalu bilang adalah kita sempat mengalami resesi, dan seperti yang Pak Singgi bilang adalah kita sekarang lagi pemulihan ya. Dan seperti yang saya juga bilang tadi, investasi itu ada dua, ada pertumbuhan, ada pendapatan tetap. Kalau ekonomi lagi bagus, biasa kalau pertumbuhan
produk domestik bruto itu lagi kenceng-kencengnya gitu ya, maka biasanya produk-produk pertumbuhan itu kenceng. Ya, kenceng tuh artinya naik gitu. Sementara produk-produk pendapatan tetap itu ya dia oke, tapi ya dia agak-agak so-so lah gitu ya, karena suku bunga rendah dan sebagainya. Pada saat resesi itu kebalik. Biasanya pada saat resesi produk-produk pertumbuhan tuh lagi turun harganya, ya saham di pasar modal mereka lagi turun. Properti juga ya banyak penjual properti yang sedang, mereka nggak terang-terangan bilang itu diskon, mereka bilang oh oke, pindah DP-nya kita bayarin segala macam, which is itu sebetulnya ya diskon juga sebetulnya. Tapi produk pendapatan tetap jadi primadona. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah sekarang saat yang tepat? Saatnya tepat banget. Kenapa? Biasanya karena produk pendapatan tetap akan disukai sampai kapanpun. Anda perlu yang namanya tameng, itu yang pertama. Kemudian produk pertumbuhan juga bagus. Kenapa? Karena lagi pada murah-murah produk pertumbuhan itu. Ya mereka lagi pada murah-murah, ya lagi bagus segala macam. Ya itu oke. Jadi sekarang saat yang tepat karena produk pertumbuhan lagi murah, produk pendapatan tetapnya juga mantap, apalagi ori ya. Kita istilahnya kita meminjamkan uang ke negara. Kapan lagi Anda minjemin uang ke negara? Keren gak tuh? Negara pinjam uang sama Anda. Itu keren banget gitu ya. Tipsnya dalam berinvestasi buat mahasiswa. Saya cuma bisa bilang bahwa ketika Anda berinvestasi, jangan fokus pada return investasinya, tapi fokus pada menaikkan jumlah yang Anda invest setiap bulan atau setiap tahun. Maksudnya begini, banyak orang, Mbak Syafira, dia fokus berinvestasi dengan cara nyari, dia selalu lapar pada produk investasi yang memberikan return bagus ya. Dia masuk deposito, nggak puas akhirnya dia beli ori nggak puas dia masuk reksadana nggak puas sama hasilnya, langsung belikan saham pun nggak puas juga, akhirnya ujung-ujungnya dia masuk investasi bodong, dia coba binary option, which is itu sebenarnya bukan investasi kalau buat saya gitu ya, ini itu dan lain sebagainya, dan biasanya dia akan mengabaikan, nggak apa-apa kok ini memang tidak terdaftar di OJK tapi hasilnya gede Mas Safir, memang nggak terdaftar di Bapepti tapi hasilnya gede, ujung-ujungnya adalah kita akan terjebak pada investasi bodong. Kenapa? Karena kita nggak pernah puas pada return investasinya. Sebaliknya, saran saya adalah fokus pada investasi yang memang terdaftar di OJK atau Bapepti, tapi fokuslah menaikkan jumlah yang bisa Anda invest tiap bulan ya. Misalnya Anda beli ori, oke? Anda beli ori itu sudah jelas, dia resmi, dia terdaftar. Fokus saja pada menaikkan jumlah yang bisa Anda invest tiap bulan. Bulan ini Anda invest sekian, bulan depan bisa naik nggak? Bulan depan bisa naikin lagi nggak? Dan seterusnya. Jadi jangan dibalik. Anda tetap investasi pada jumlah angka yang sama, tapi Anda tidak pernah puas pada hasilnya. Lebih baik Anda fokus pada investasi yang sudah jelas, seperti ori misalnya, atau produk-produk yang ada di aplikasi Tanam Duit, tapi cobalah untuk menaikkan berapa jumlah yang bisa Anda invest setiap bulannya. Itu sih saran saya buat para mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Safir. Ini saya mau bacain pertanyaan terakhir, tapi Yes. saya mohon izin untuk saya yang jawab ya Pak. Silakan. Jadi ada pertanyaan, apa pembelian dari Mas Lung Prilianto Budiman? Pertanyaannya adalah, apa pembelian ori 21 bisa dilakukan secara bertahap dan cuma sekali aja? Lalu apa keunggulannya jika beli lewat Tanam Duit dibandingkan lewat bank atau perusahaan fintech lain? Ini aku izin jawab ya. Jadi Mas Lung Prilianto, namanya agak susah ya. Jawaban pertanyaan adalah bukan di Tanam Duit. Jadi kalau misalnya beli SBN atau ori 21 itu bisa berkali-kali dengan maksimal total investasi itu 2 miliar per orang. Jadi bisa beli berkali-kali, bisa beli secara berkala seperti itu, atau bisa langsung beli 2M juga boleh. Terus keunggulan beli di Tanam Duit itu prosesnya mudah, nggak repot, dan fleksibel juga, karena ori 21 ini termasuk salah satu SBN yang tradable ya, jadi bisa dijual sewaktu-waktu setelah masa pembayaran bunga yang pertama kali, pembayaran kupon yang pertama kali. Jadi kamu tinggal klik jual aja di Tanam Duit, nanti kamu tinggal tunggu uangnya masuk ke rekening kamu. Dan di Tanam Duit juga ketika kamu klik jual, kamu ada tulisan juga tuh harga ori terkininya tuh berapa kayak gitu. Jadi kamu bisa memperkirakan kira-kira kamu akan dapat capital gain atau capital loss seperti itu. Dan yang paling penting di Tanam Duit bebas biaya admin bulanan dan gak ada biaya investasi sama sekali. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan untuk berpartisipasi di webinar kali ini. Terima kasih Pak Singgi Gunarsa, terima kasih Pak Safir Senduk atas ilmunya hari ini. Kita belajar banyak banget dari
dua pembicara hebat kita kali ini. Dan aku mau reminding, sebelum aku tutup, mau reminding ke teman-teman yang tadi pertanyaannya terpilih, pastikan untuk mengisi form yang ada di pin chat kita ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Teman-teman juga jangan lupa untuk investasi di Ori 21 di Tanam Duit. Dan tadi udah dijelasin juga keuntungannya apa aja, dan nggak usah takut karena Ori 21 dan SBN lainnya itu udah pasti dijamin negara dan aman. Kayak gitu. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mas Safira. Terima kasih Mbak Syafira. Foto dulu kali ya Pak. Pak Sigi. Oke. Sebelum kita meninggalkan ruang obrolan, kita bisa foto bareng. Tim Tanam Duit boleh kita foto bareng dulu ya.